yang makan Oke, minum pada berak mulanya kencing. adalah firman. Firman bersama-sama dengan Elohim. Nah, firman itu adalah Elohim. Ya, Elohim itu telah menjadi manusia. ya sang firman. Oke, sekarang pertanyaan saya. Elohim yang telah menjadi manusia ini, apakah menumpang di dalam manusia ini atau bagaimana? Iya. Jiwa Yesus Menumpang. adalah sang firman itu sendiri. Raganya? Raganya raga manusia, anak Maria. Yang makan Nah, minum jadi pada berak waktu Yesus disalib, raganya disalib, jiwanya kemana? jiwanya keluar, pergi ke dunia orang mati. Siapa yang mengeluarkan jiwanya? Ya dia pergi sendiri, kan dibilang dia menyerahkan nyawanya. Terus siapa yang membangkitkan Balik jiwanya? lagi jiwanya sang firman balik lagi ke dalam raganya itu. Hari ketiga. jadi jiwa sang firman membangkitkan si firman. Jiwa sang firman membangkitkan si firman. Aduh, mulai ini gimana sih kebalik? Astagfirullahaladzim. Yang seperti ini yang membuat saya blunder. Ya blunder karena memang Kalau di Islam jelas. di Islam Begini apa? Bang Coba. Jakobus ya. Allah itu tidak beranak dan tidak diperanakan. Oh, beda. Allah itu yang menciptakan langit dan bumi serta segala isinya. Sebentar. Ya. Lanjut. Allah menciptakan langit dan bumi serta segala isinya. Allah menciptakan surga dan neraka. Diciptakannya semuanya itu untuk tempat makhluknya kelak. Jadi segala sesuatu yang ada di muka bumi ini atas izin Allah. Jadi ketika Allah menciptakan manusia, dibentuklah manusia ini. Setelah itu mempunyai keturunan. Nah, keturunan ini akhirnya mempunyai keturunan lagi. Dan apakah mungkin Tuhan yang menciptakan saya, tetapi saya juga yang akan melahirkan Tuhan? Ini cemana ini? Pertanyaannya begini, pertanyaannya cuma satu, apakah Tuhannya bangsa Israel ala Abraham, Ishak, Yakub sama dengan Allah SWT? Kan begitu saja, Nura. Sama nggak? Pertanyaannya jangan begitu, abangku. Harus apakah begitu. Tuhannya, sebentar, apakah Tuhannya orang Yahudi sama dengan Tuhannya orang Kristen? Berwujud. Ya sama. Sang firman adalah orang Muslim. Silakan Bang Ben. Oke, jadi Jelaskan dulu Bang Ben. izin ya. Tuhan yang disembah oleh Bani Israel itu bukan Tuhan yang pernah jadi manusia. Tidak ada satupun dalil dalam perjanjian lama termasuk ajaran para nabi mengatakan bahwasanya Tuhan akan datang dalam wujud manusia untuk mati konyol menebus dosa. Nggak ada Bang. Nggak ada ceritanya. Jadi kalau ada yang mengatakan bahwasanya Tuhan yang disembah Bani Israel akan datang dalam wujud manusia untuk mati konyol menebus dosa, saya pastikan itu kebohongan dan penipuan. Karena nggak akan mendapatkan dalil itu di dalam perjanjian lama. Ya. Begitu juga. Bentar sabar. Begitu juga tidak ada satupun nubuatan untuk Yesus di dalam perjanjian lama. Saya bisa bongkar semuanya di sini. Oke. Sekarang pertanyaannya begini. Ya udah sampingkanlah dengan Yesus itulah. Apakah Allah SWT sama seperti Bapak YHWH? Ayo, Ben. Anda kalau tanya Rabi Israel, salah satu dari 4 Rabi otoritatif Israel. Sabar. Jangan iya atau tidak, itu saja. Saya tidak butuh khotbah. Iya, jangan terguncang. Sebentar Bang Jakobus. Jadi salah satu ini kan kitab orang Yahudi mau diapakan? Rabi Sadia Gaon atau bilang tidak. bahwasanya Nggak usah panjang lebar gitu loh. apa sih? Kenapa terguncang? Jangan terguncang. Nanti saya juga pakai dalil, tenang aja. Jadi seperti Rabi Sadia Gaon bilang bahwasanya Tuhan yang disembah oleh Bani Israel agama adalah Tuhan yang sama yang disembah oleh umat Islam. Ya, makanya di dalam Al-Quran juga dikatakan menceritakan sembahlah Tuhan Ibrahim, Tuhannya Ismail, Tuhannya Ishak, dan Tuhannya Yakub. Itu ada di Quran Al-Baqarah.
Itu senada di dalam Torah, yaitu di Shemot 3 nomor 15. Jelas di situ dibilang Elohe Abraham, Elohe Yitzhak, Elohe Yaakov, Elohe Avotekem. Jelas itu, sama itu ayatnya, persis dengan yang ada di Al-Baqarah. Jadi clear ya, saya pakai ayat ya. Nah, sekarang tunjukkan Bang, di mana bahwasanya Tuhan Bani Israel mengatakan bahwa kelak dia akan turun menjadi manusia untuk mati konyol menebus dosa. Itu saja, iya atau tidak begitu loh. Ya, sama. Sama. Kan saya sudah pakai ayat sama itu. Ayat dalam Al-Baqarah sama dengan ayat dalam Shemot 3 nomor 15. Yakin kau katakan sama, Ben? Iya. Sama, oke. Saya minta ayat di dalam ayat di Tanak maupun di Perjanjian Lama di mana Itu tadi saya bawa tadi. Di Al-Baqarah jelas dikatakan segala Tuhannya Ibrahim, Tuhannya Ismail, Tuhannya Ishak, Tuhannya Yakub, dan Tuhan nenek moyang. Ini persis dengan di dalam Shemot 3:14 tertulis jelas Elohe Abraham, Elohe Yitzhak, Elohe Yaakov, Elohe Avotekem. Persis ayatnya. Sekarang saya mana? Anda mengatakan Tuhan Bani Israel bakal datang dalam wujud manusia untuk menembus dosa. Di mana Tuhan Bani Israel pernah mengatakan seperti itu? Coba kasih saya. Bacalah kitab Yesaya, di situ ada semua nubuatan. Yesaya mana? Yesaya mana? Yesaya mana? Katanya kau Yesaya mana? Jadi Anda kalau gini loh Bang, Anda itu duduk sama saya, jangan lawak gitu loh. Jadi kalau Anda bilang Yesaya, Syafar Yeshayahu, pasuk berapa, perek berapa, ayat berapa, pasal berapa? Yesaya 53 ayat 3. 53 ayat 3. Coba baca Bang. Ya bacalah. Kita nggak ada perangkat Nora lain. bisa izin dibacain Nora. Yesaya berapa, Bang Ben? 53 nomor 3. 53. Yesaya. Dia bawa pula Yesaya ya kan? Iya, ini tadi bongkar ini. Aduh. Yang naik tolong dari pihak Kristen aja ya. Ini banyak kali yang Muslim. Yang Kristen typing aja gitu. Yesaya 53 nomor 3. Aduh. Dalam konteks ia tidak memiliki kecantikan atau kemegahan yang dapat menarik kita kepadanya dan tidak ada penampilannya yang membuat kita menginginkannya. Kau tidak menginginkan Yesus kau? Di situ dikatakan Tuhan datang jadi manusia. Dia dihina dan ditolak oleh manusia. Itunya. Gimana lagi? Tuhan datang jadi manusia. Aduh, jangan cuma satu ayat. Yesaya 53 dari ayat 1 sampai ayat terakhir itu menceritakan tentang penderitaan Bani Israel ketika dia di pembuangan. Siapa yang menceritakan siapa ini? Kalau begitu ayat ini, siapa? Apanya? Itu menceritakan tentang Bani Israel di pembuangan, penderitaan Bani Israel. Iya di sini Bani Israel. Iya huruf besar ini loh. Ia dihina dan dihindari orang. Ia ini Israel kan? Aduh, iya, dia di situ merujuk pada Bani Israel lah. Saya baca ya ayatnya ya, Ben ya. Ia dihina dan satu ayat. Iya, baca dari ayat 1, Nora. Izin. Botol. Jangan kencang, saya bongkar di sini sampai habis. Itulah. Israel, Ben. Jadi katanya ingat ya, baca tuh. Yesaya itu adalah satu kesatuan cerita. Anda nggak bisa comot satu ayat terus mengabaikan ayat lain. Makanya saya minta Nora baca dari ayat 1 loh. Saya minta Yesaya 53 ayat 3 ini loh. Oh tenang, kita baca dari ayat 1. Yesaya 53 dibaca semuanya. Iya, sebentar Nora dulu izin, Pak Nora. Jakobus. Kita bongkar di sini semuanya. Pak Kita bongkar Jakobus. semuanya di sini nanti. Iya, sebentar Pak Jakobus. Kan dibacakan ini kitab suci Anda. Oke. Santai aja lah. Yesaya 53. Enggak, dari 1. Siapakah yang percaya kepada berita yang kami dengar? Sebentar dulu. Kan kalian bilang baca satu perikop. Jangan terguncang. Ya, saya baca Pasti di satu gua bongkar, perikop. tenang aja, jangan terguncang. Dengarkan ya. Siapakah yang percaya kepada berita yang kami dengar dan kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan? Sebagai taruk ia tumbuh di hadapan Tuhan dan sebagai tunas dari tanah kering ia tidak tampan, berarti jelek. Semaraknya pun tidak ada sehingga kita memandang dia. Kalau dia Tuhan sendiri, Tuhan mana lagi nih?
Ayo, baru ayat 1 udah Katanya kena ini Anda. bangsa Israel. Di mana ini bangsa Israelnya? Diam dulu, Jakobus. Lanjut, Diam dulu Nora, kau. ayat selanjutnya. Ya. Ayolah. Ia tidak tampan dan semaraknya pun tidak ada sehingga kita memandang dia, dan rupa pun tidak sehingga kita menginginkannya. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Woi, kamplong. Nah, sejak kapan orang ketemu Yesus menutup mukanya? Iya. Ayo. Selanjutnya, tetapi Lanjut. sesungguhnya Mana ini penyakit katanya kita lah Israel? yang Mana ditanggungnya. ayat Israel Sebentar di sini? dulu, Nggak ada. Jakobus. Tenang, Oh, sabar. Jakobus. Kita bongkar dulu. Hanya ahli bahasa. Ahli Diam bahasa dulu, bohong. Jakobus. Begini, Bang Ben, saya jadi teringat. Saya teringat ketika ada foto yang katanya tidak menginginkannya, rupanya pun tidak semarak, dia tidak Iya, tampan. Berarti men. cemar jeleknya itu. Iya, makanya. Cocok Kau dengar loginya dulu nih, gagal selanjutnya. total loh Eliasa 53 benar gagal total. Kita bongkar itu Tetapi sampai sesungguhnya- Ayo bongkar lah Ben. Katanya ahli Ya bahasa. sebentar dulu, Jakobus. Saya senang nih ahli Dibaca bahasa nih. begini loh. Sebentar dulu, iya. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Elohim. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan Izin ya. kepadanya, dan oleh Bentar, bulu-bulunya bentar, kita Nora, menjadi bentar. sembuh. Sabar dengan semua. Kita bahas satu-satu. Sabar. Di situ kan Jakobus. dikatakan dia tertikam dan diremukan. Ini saya bacain ya. Iya. Di situ Khalil itu bukan tertusuk, Bang. Terluka. Bukan Jadi dia tersobek terluka, itu. bukan tertusuk. Lanjut. Kita sekalian, ini kita si Jakobusnya sendiri, tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Ini Ya. ada Tuhan menimpakan Bentar, kejahatan Iki, lagi lagi. kepada Tuhan. Bentar. Nora. Shalom, selamat malam. Sabar. Oke, Mana? ya sebentar dulu Bang Tetapi Polma. Tuhan Sebentar. telah Nah, menimpakan kejahatan kepada dia. Kalau dia Tuhan tidak Ya. lagi yang menimpakan. Halo, Kenal lagi Ben kan? Abraham. Nah, lanjut Nora. sebentar Bang Polma, sebentar. Ini kan Ya, lagi baca. Sebentar dulu Ya. lah. Lanjut baca Ya. Nora, lanjut baca. Ya, sebentar ya. Dia dianiaya, tetapi dia membiarkan diri ditindas dan tidak buka mulutnya seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian. Seperti Oke. induk domba yang keluh di depan orang-orang, Oke, yang stop. bunting bulunya, ia Satu tidak ayat. membuka Nanti mulutnya. stop lah. Oke. Dia Biarkan tidak orang diam dulu. membuka mulutnya seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian. Eli, lama sabaktani. Itu buka mulut nggak? Gagal lagi. Aku haus. Lanjut. Oke. Sesudah penahanan dan penghukuman ia terambil, dan tentang nasibnya siapakah yang memikirkannya? Sungguh ia terputus dari negeri orang-orang hidup, dan karena Oke. pemberontakan umatku Kita ayat ia 8 kena ya. tulah. Jadi di situ dikatakan Ya. dan tentang nasibnya siapa yang memikirnya. Kalau kita lihat di original teksnya, di situ menggunakan kata doro, doro, dan tentang keturunannya. Emang Yesus punya keturunan. Lanjut, gagal lagi. Orang menempatkan kuburnya di antara orang-orang fasik, dan dalam hatinya ia ada di antara penjahat-penjahat, sekalipun ia tidak berbuat kekerasan dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Amin. Oke, Silakan, Bang stop. Ben. Ayat 9. Dan kuburnya di antara orang fasik, kalau nggak salah ya Nora. Yes. Di situ kalau kita lihat original teksnya tertulisnya Ashir Demotaf. Ashir itu bukan orang fasik, tapi orang kaya, dan kuburnya di antara orang-orang kaya. Kapan Yesus dikubur di antara orang kaya? Nggak ada ceritanya. Gagal. Sepuluhnya Bang Ben, ini yang paling drastis, Oh yang iya, paling tenang. dik dukjer. Dasar ini. Tetapi Tuhan berkehendak
hendak meremukkan dia dengan kesakitan. Apabila ia menyerahkan dirinya sebagai korban penebus salah, ia akan melihat keturunannya. Umurnya akan lanjut dan kehendak Tuhan akan terlaksana olehnya. Keturunan itu ya, Bang jelas ya. Ben. Yir'eh, Zera, Ya'arik, Yomim. Yir'eh, dia akan melihat. Zera, Zera itu dalam bahasa Yunaninya itu sperma. Jadi keturunan biologis Zera itu ya. Ya'arik, Yomim dari kata arak. Dari kata arak artinya sangat panjang. Yomim itu adalah bentuk jamak dari yom, hari-harinya. Kapan Yesus panjang hari-harinya? 33 tahun udah mokat. Clear ya? Yesaya 53 bukan nubuatan untuk Jesus. Hei, Jakobus. Oh, Jakobus. Hei. Oh, Jakobus. Yesus punya Iya, keturunan. Tidak ada. Hah? Ya sudah, berarti bukan nubuatan untuk Jesus. Tadi kan saya bilang itu Yesaya 53 ayat 3. Kalian sudah loncat Itu Enak dari ayat kali 1 kau sampai comot-comot. terakhir itu satu rangkaian cerita. Enak aja comot-comot. satu rangkap cerita. Jangan comot. Iya kan, namanya manusia kan pasti walaupun seorang nabi Iya, pasti lu ada kekurangan. berusaha, tapi jangan coba-coba tipu-tipu depan saya. Saya tahu original teksnya. Kena kau nanti. Tipu-tipu apa lagi? Ayo yang lain. Saya kan tadi bawakan Apa yang ayat lain? Udah aku 3. sapa dulu yang baru masuk. Kau nggak masuk kotakku juga jadinya kau Jakobus. Sebentar saya sapa dulu ya Bang Jakobus. Polma B apa nih? B Sitanggang, Hutagalung, selamat malam. Halo Bang Hutagalung. Sitanggang. Polma. Halo. Ya Bang Polma, silakan Bang Polma. Oh ya, siap. Tadi mau Terima nanya kasih Ito Nora yang cantik. Agama apa Bangku? Jadi aku Kristen, karismatik. Oke. Ya, Karismatik. salam ya untuk semua ya. Oke, Nah, selamat damai malam. sejahtera Ya, bagi silakan. kita semua ya. Jadi Ya, saya mau silakan. menerangkan gini, ya. Kenapa Yesus tidak diterima sebagai Tuhan atas Bani Israel? Karena yang dilihat dari Bani Israel adalah konteks politik, yaitu bahwa Yesus harusnya yang lahir, yang datang itu sebagai raja atas Bani Israel adalah orang yang gagah perkasa, orang yang memiliki power secara pikiran manusia, orang yang mampu menaklukkan semua musuh-musuh Israel. Karena sejak zamannya Abraham, Ishak, dan Yakub selalu dikatakan aku adalah Allah yang perkasa. Begitupun sampai kepada Musa, ketika Musa membawa bangsa Israel keluar dari tanah penjajahannya, tanah Mesir. Selalu dikatakan aku adalah Allah yang perkasa. Memang dengan segala mujizat yang dibuat oleh Musa, yang dikerjakan Allah oleh Musa dan Harun, menunjukkan bahwa Allah yang perkasa ada bagi mereka. Di mana tandanya? Yaitu tiang awan dan tiang api. Yaitu roti mana yang diturunkan, yaitu burung puyuh sebagai daging yang mereka makan selama 40 tahun keluarnya mereka dari tanah Mesir. Nah, berbalik lagi dengan Raja Daud, berbalik lagi dengan Raja Salomo atau Sulaiman dalam konsep Muslim. Nah, ketika Yesus lahir, mereka tidak menemukan dari semua yang mereka idamkan secara raja bagi Bani Israel dalam konteks politik, maka terjadi penolakan atas Yesus sebagai raja. Sehingga apa? Sehingga Yesus tidak mereka akui oleh rabi-rabi Yahudi, oleh orang-orang Saduki, ahli-ahli Farisi, ahli Taurat. Di mana raja yang seperti kita idam-idamkan, mampu menaklukkan segala musuh kita. Nah, sehingga Yesus yang lahir di kota Nazaret itu, yang lahir di Yerusalem, tinggal di Nazaret, tidak mendapat posisi dia sebagai raja. Padahal dalam nubuatan Nabi Yesaya, nubuatan Yohanes, anak daripada Zakaria, ketika dikatakan persiapkanlah jalan bagi Yesaya mana Allah. Bang yang menubuatkan Bang? Lihatnya Bang. Ah,
Yesaya mana, Bang, 55, nubuatannya? 56. Yesaya mana? Itu kan Coba nubuatannya dibaca. kepada Yesus sebenarnya. Jadi bukan konteks Israel dalam Israel Benar tidak juga dalam ini penjajahan di lama-lama. Nabi Yesaya, tidak ada. Sorry, karena saya sambil jualan ya. 12.000 aja. Udah ya? Nah, jadi Udah belum? Kalau belum saya tanggapi nih. Kalau yang hijab berapa? Oke, saya tanggapi ya. 18. Saya tadi bingung sama Bang Posma ini. Bang Posma ini sebenarnya ngomong tentang Tuhan apa ngomong tentang Mesias gitu loh. 30 ya. Mesias itu bukan Tuhan, Bang. Mungkin Nora bisa bacain itu Mazmur 2 nomor 2, Nora. Izin. Mazmur 2 nomor 2 ya, Bang Ben. Yes. Nah, jadi kita Sebentar harus Bang tahu Polma, dulu. Bang Polma, Belum sebentar kelar. biar dibaca dulu Bang Polma. Apa tuh? Bentar, Mau abang dibaca ini dulu saya Mazmur 2. tadi bingung. Abang ini ngomong tentang Tuhan atau tentang Mesias, ini rancu gitu loh. Karena dalam Bani Israel, Mesias itu pasti bukan Tuhan. Ini dibacain Nora ini, bukti ayatnya. Silakan Nora. Ya. Mazmur 2 nomor 2. Aduh, jaringanku. Raja-raja di bumi bersiap-siap dan para pembesar bermufakat bersama-sama melawan Tuhan dan yang diurapinya. Itu ya? Melawan Tuhan dan Mesiasnya. Jadi Mesias itu pasti bukan Tuhan, Bang. Pasti bukan Tuhan. Jadi kalau Yesus disebut Mesias, fix dia bukan Tuhan, Bang. Karena nggak pernah Tuhan mengatakan dirinya adalah Mesias, Bang. Ya. Makanya saya bingung ini. Tadi abang ini ngomong apa? Ngomong Mesias atau ngomong Tuhan gitu? Campur aduk semua. Saya bingung gitu. Jangankan diterima sebagai Tuhan, Bang. Yesus sebagai Mesias saja gagal, Bang. Gagal, Bang. Dari sisi silsilah gagal dia, Bang. Jadi Mesias, Bang. Ada. Bang Polma. Ya, sebentar ya. Bang. Oke. Sambil lanjut lah kalau ada Saya yang mau sapa dulu ngobrol. kalau gitu ya. Ya. Sebentar, saya Ya. sapa dulu. Di-mute dulu Bang Polma sebentar biar tidak noise. Terima Cenok, Irwan. Ya. Di-mute dulu, Bang. Bang Polma di-mute. Oke. Izin saya mute ya. Oke. Bang Cenok, selamat Bentar malam. Nora, ini turun dulu ya. Ada telepon habis ini naik lagi ya. Bentar ya. Oke, Bang. Oke, Bang. Bang Cenox, sebentar ya. Aduh. Saya ini bingung mau naikkan loh. Masalahnya banyak yang muslim pula naik. Halo Bang Cenox. Halo. Kuda hitam. Halo. Kuda hitam. Teduh. Aduh. Halo. Ya, selamat malam Selamat Teduh. malam. Agama apa, Bang? Ya. Kristen. Kristen, sebentar ya, Bang. Ya, kuda hitam. Ya, halo Mbak. Ya, sebentar, Bang. Saya sapa dulu yang masuk. Ya. Saya capek sebenarnya. Ya. Bang Dalbo naik, Bang Dalbo. Sumat. Aduh, mana? Ya. Bang, sebentar saya sapa dulu semuanya. Nanti saya serahkan sama Bang Dalbo ya. Bang Dalbo, saya izin nanti di sini udah Isa Bang Dalbo. Ya, Teduh, Kristen, Bang Sumar. Halo. Ya, halo. Selamat malam, Pak.
Ya sebentar Selamat Bang Teduh, malam. saya sapa dulu ya yang baru masuk. Selamat malam, Bang Bu. Sumat agama apa Bang? Saya Islam, Mbak, Bu. Islam. Ya, Cuman ya ada saya yang mau disampaikan Bang? Saya cuma mau bertanya itu, kenapa orang ribut kali itu? Biarkan aja yang Oten ini mempertuhankan Yesus kan, maksudnya supaya kita apa namanya jangan sampai terpecah lah. Ini kan, Oh, kalau berpecah saya gimana Islam, Bang? tapi bukan berarti saya setuju dan ada respect juga saya sebenarnya mempertuhankan Yesus itu, mereka itu mempertuhankan. Cuman kan daripada kita ribut, nah gitu, itu aja. Awas, murah. Aduh. Assalamualaikum Bang Dalbo. Waalaikumsalam. Ya, Bang Dalbo silakan Bang Dalbo. Apa temanya ini? Temanya tadi tentang apakah Tuhan di dalam perjanjian lama itu berwujud apa tidak? Silakan pihak Kristen. Yang tadi itu Ya, yang silakan, bicara Bang Teduh. dari pihak Muslim itu siapa sih? Ya, halo. Sumar. Selamat malam, Mbak. Sumar. Ya, selamat malam. Selamat Iya, malam. saya kenapa? Iya, malam. Iya. Assalamualaikum Ya, warahmatullahi Bang Dalbo wabarakatuh. mau selesaikan dulu sama Sumat, silakan. Sebentar ya Bang Silakan, Teduh Pak ya, Sumat. izin. Ya, silakan. Apa temanya? Yang saya tadi apa katakan? Yang mau dibahas kah? Yang saya pertama tadi apa? Pertanyakan kah? Atau yang bagaimana? Temanya apa ini? Iya. Ya, silakan Abang ngomong. Kan Abang dari pihak Muslim ada yang mau disampaikan, silakan. Oh, kalau bagi saya kan gini, ini kan kita ini kalau di Islam ini memang tidak rela, bahkan lahir batin kita tidak rela kalau Yesus itu dipertuhankan. Kenapa saya katakan begitu? Karena memang sudah tidak logik. Kan saya tidak mau berbicara dalil karena saya bukan ahlinya, tapi secara logika aja sudah tidak masuk akal. Dari segi manapun kita tarikan itu tidak masuk akal, apalagi kalau lari ke Alkitab, ke kitab Al-Quran atau segala macam kan tidak masuk akal. Itu aja. Cuman gini, saya kembali garis bawahi, cuman ngapain juga kita kalau memang tidak mau, kalau memang begitu, kalau daripada kita nantinya berselisih, ndak usah lah kita kacau, maksudnya menyibuki lah kayak itu. Nah, iya kan, itu aja. Cuman saya bukan ahli. Nah, kalau Bapak bukan ahlinya, Bapak dibawa aja. Karena kita di iya. sini berdiskusi bukan cari perpecahan. Oke, siap. Ya kan begitu, simpel kan? Iya, tapi Nah, kalau Bapak tidak senang dengan debat antara lintas agama, Bapak kan bisa scroll ke Pargoy. Banyak tuh hiburan di TikTok ini. enggak kan, ini kan masukan aja kalau umpamanya. Oh, nggak bisa. Halo, boleh aku lanjut, Cok? Tunggu dulu abangku ya. Anda memberikan masukan. Apakah Anda pernah berkunjung di Komal Kristen sebagaimana mereka merendahkan Rasulullah? Itulah kenapa saya katakan jangan. Kenapa tidak di sana sampaikan supaya kamu disepak gitu loh. Saya sampaikan juga begitu. Jangan berdebat, Alah, paling kau disepak. Iya memang langsung diturunin, cuman kan namanya Nah, kita makanya Muslim. diam itu lebih enak. Nah, kalau nggak senang, nggak punya ilmu ya dibawa aja, joget-joget gitu atau tap-tap layar lah. Ya, silakan. Selamat malam buat teman-teman Kristen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa ngomong sedikit? Biar saya Silakan. Bang, Oh, aku rindu Bang ini Arman sama Iblis. pribadi Inorar itu nang ini. Bang Arman. Halo, pribadi bagaimana kabar sehat? Kristen ya Bang? Alhamdulillah sehat Abangku. Udah jelas Yang dah, Kristen di bro. sini, Iya. ya sebentar. Karena di sini kan udah masuk Isa kan. Bang Joni, Bang Jakobus, Bang Teduh, Bang Polma, Bang Arno, semua di sini Kristen ya, Bang Dalbo ya. Saya izin Iya, dulu sholat dulu, aku ini lanjutkan dulu sama Bang. Ya, kenapa? Jadikan Aku ini saya pribadi moderator. bodoh. Abangku sayang, abang Dinda. ganteng itu bilang dulu. Sekali-sekali kan bisa kalau Jadikan abang ganteng. saya moderator. Ya lanjut. Oke. Geli saya. Apa Sengku?
Bang Polman di mute dulu Bang kalau masih apa biar ada di sini. Warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut Bang Dalbu, ada moderator di sini nanti. Oh siapa ngomong ini? Polman di mute bicara dulu. disemitkan ya yang tidak bicara. Iya, iya. Ya lanjut teman-teman Kristen. Ini ada berapa teman Kristen di sini? Saya ada juga di sini. Guru saya Pan Teguh. Silakan narasikan teman-teman Kristen. Ini Kami Bang siap Dalbo dengan Bang mendengarkan Teguh yang Muslim ya. Kala kami. Kristen apa? Iya. Oke Bun, oke Bun. Kak Diana. Wah. Ya. Oke lanjut ya. Lanjut. Bisa aku bertanya Bang? Bang Dalbo? Silakan Bang. Enggak, Bang Teduh dulu, Bang Teduh. Tadi Bang Teduh mau ngomong. Oh, Bang Teguh dulu. Oke, duluan. siap, Iya, siap. iya, Siap, biar siap, dulu ya siap, Ento ya. siap. Ya Bang Teduh mau tanya mungkin ya. Oke, saya bilik. Oh, lanjutlah Bang Arno, lanjutlah. Ya, lanjutlah Bang Arno. Oke ya. Oh, kenapa kalau agama Muslim ini enggak hafal dalam bahasa Latin, dan huruf Latin? Misalnya bahasa Allah itu dibilang Allah. Di mana itu? Coba dulu, letaknya aja. Abai. Kami diperintahkan untuk membaca. Allah. Siapa yang Allah Pak? Dari mana Anda dengarkan Allah? Kalian bilang Allah itu kan Allah. Siapa bilang kita katakan Allah? Astagfirullahaladzim. Siapa yang mengatakan hal demikian? Ya, Anda? yang benar aja dah. Iya, kan kami tidak mengucapkan seperti itu, dan kami tidak berdasarkan huruf Latin. Kami berdasarkan huruf hijaiyah. Harap itu dengarkan dulu apa? Bahasa Allah itu ada di Al-Quran. Iya. Allah ada di Al-Quran. Allah. Ada. Ambil dalilnya dulu, tunjukkan sama saya dulu. Oke. Dalilnya. Nanti saya minta juga hal yang sama ya. Saya minta juga hal yang sama. Oke, mantap. Oke. Oke. Cek, halo. Mandilah. Lanjut Bang Dalbo, lanjut silakan. Aku mandi boleh. Silakan Pak. Aku langsung ke sini. Silakan Pak. Apa itu bacanya itu? Allah. Terus? Allah. Bukan Allah. itu Allah. Kan kalian baca itu Allah. Bukan Iya, Allah. Allah. Nah, kita punya cara metode Pak. Ya, ini kan Allah. Ini kan yang Anda minta Allah. Tapi kalian bilang itu Allah. Iya terserah. Ya, Allah. Berarti Nah sekarang kurang ngerti bahasa Latin itu. Iya. Nah sekarang tunjukkan original teks yang ada di dalam Bible Anda kata Allah. Ayo Pak, silakan Pak. Tunjukkan ada original teks yang ada di Bible Anda dengan bahasa Yunani. Silakan Pak. Karena ini ketika dilatinkan ini kan A L L A H. Jangan mute dulu. Ya Itu sekarang jelaskan dulu. bukan di mute Pak. Sekarang kan saya tunjukkan nih. Saya tunjukkan Allah. Saya tunjukkan sekarang giliran Anda tunjukkan original teks yang ada di bahasa Yunani kata Allah. Jelaskan dulu kenapa kalian baca itu A itu enggak jadi A itu menjadi membaca itu Allah. Ya. Nah sekarang enggak ada masalah Pak. Allah. Nah sekarang Anda tunjukkan original teks yang ada di Yunani bahasa kata Allah. Jelaskan dulu sama saya. Sudah dijelaskan. Dan sekarang tunjukkan original teksnya di dalam perjanjian baru
Kasih dulu maupun keterangan sama saya dulu, Tunggu kenapa dulu. kau Di bilang itu bahasa, original kau teks bilang bahasa Yunani kata itu Allah. bilang. Nah sekarang tunjukkan Pak di mana? Coba di mana? Anda yang protes padahal Anda modal terjemahan yang nempel di Bible Anda. Nah sekarang tunjukkan. Kalau Tunjukkan SD original diajarkan. teksnya di dalam Kalau Bible istilah saudara. gitu, Kenapa namanya. ada Kalau itu bacanya dalam A, terjemahannya B ada itu kata B. Allah? Kalian kan bisa baca Iya, ayat tunjukkan aja Pak. Allah. Iya, Kalau kami Allah iya. itu ya Allah. Di mana Kalian baca, au? oh, itu Tidak Allah. ada kata au di situ Pak. Tidak ada kata au, tidak ada. Nah ini kalian ini sudah mencuri lalu menafsirkan aneh-aneh. Di sini tidak ada kata au, tidak ada au. Allah bukan au. Mana kata au di sini? Allah. Nah sekarang Anda, tanggung jawab Anda tunjukkan original teks yang ada di dalam bahasa Yunani kata Allah. Nah, silakan Pak. Anda kan umat terjemahan. Di sini tidak ada kata au. Ya. Mana? Silakan Pak. Tunjukkan kata Allah di dalam original teks Anda. Tunjukkan Pak. Kenapa ada kata Allah terjemahannya di dalam Bible Anda? Tentu dasar landasannya itu dari hasil dari terjemahannya. Nah sekarang di mana tercatat di dalam original teks Anda itu kata Allah? Silakan. Pak? Pak jangan pura-pura pingsan Pak. Biasa-biasa aja. Pak. Jangan begitulah Pak. Pak. Paman. Jangan tiut. Iya, sekarang tanggung jawab Anda tunjukkan. Nah, itu aja perjelaskan dulu sama saya dulu. Kenapa di kalian mana? baca A itu istilahnya jadi oh? Di mana kata au di sini? Bisa nggak baca Iya, di situ ini? memang nggak ada oh, tapi istilahnya Di mana bilangnya kata au? Allah itu Allah. Di mana au? Siapa yang membaca au? Siapa yang membaca au? Baca Allah itu kalau kami Allah ya Allah. Kalau Iya, baca Allah siapa itu yang membaca au? Siapa umat Islam yang mana yang baca? Coba saya uji. Saya uji Pak Teguh. Bang Teguh, monitor. Yap. Coba dibaca Bang Teguh. Allah. Di mana? Nggak ada Coba au. dengarkan Pak Teguh, silakan dibaca. Allah. Mana au di situ? Bukan au, tidak ada au. Dibaca di bawah itu udah banyak menceraiin di bawah ini. Iya, sekarang tunjukkan original teks yang ada di Bible Anda kata Allah. Tunjukkan Pak. Ya, tunjukkan. Bukan modal ketawa. Bukan modal ketawa Pak. Udahlah ya, bro, ya, Tunjukkan belajar dulu ya, original belajar ya. teksnya. Kalau baca itu, baca Kenapa Latin itu, ada belajar dulu ya. terjemahan Belajar dulu ya. di dalam Bible Kalau Anda kata Allah? Lari sudah. Begitu ilmumu. Ketawa-ketawa. Kagak bisa baca Arabnya. Tetapi dia protes. Tidak ada di situ dikatakan au. Halo, Agak, ya, lanjut. selamat malam. Lanjut yang lain. Lanjut yang lain. Ya, halo. Ya, silakan Bang. Ya begini Pak. Mengenai apa yang dikatakan Pak Nora kan siapa tadi yang masuk barusan tuh Pak? Bapak itu. Sebetulnya Bapak itu hanya beda tafsiran saja. Semuanya tulisan Allah itu hanya karena itulah tadi itu masing-masing istilahnya masing-masing Gini Pak. Bisa aku kalau memang Muslim sebutnya Allah ya itulah versi dia. Kalau memang versinya Allah sebutan Allah ya Allah itulah dia. Gini Nah, Pak, sekarang- gini. Sebentar Pak Teduh, Pak Teduh. Aku ajarin sedikit Ya, Pak ya. tata cara berbahasa Pak ya. Allah di dalam kekristenan itu diambil dari bahasa apa Pak?
Ya dari bahasa Allah tadi itu. Bahasanya bahasa apa itu? Dari bahasa mana dia? Begini, kalau soal itu begini, saya belum masuk karena Nggak, benar kata dijawab, Bang tadi itu. dijawab Kalau dulu yang Pak. bersetuju, Allah itu dari bahasa apa? Bahasa apa itu? Bahasa Arab kah? Bahasa Ibrani kah? Bahasa Yunani kah? Atau bahasa apa? kalau menurut pendapat saya pribadi itu Ibrani. Oh, ini saya ajarin Bapak ya. Nah, ajarin Bentar, Pak, Bapak ya. ini. Ah, Biar maksudnya jangan salah-salah Bapak nih. Ya, kita ini tadi kan masing-masing versi sebutnya. Kalau Hongcu kan beda gak sebutnya. Kalau Iya, beda iya kan gini gitu. Pak. Saya ajarin Ya, sedikit ya, Pak ya. ya. Boleh Pak ya? Oke, Izin Pak oke. ya. Oke, silakan. Ini Bapak bisa nampak ya data saya ya. Iya. God itu Iya, bukan iya. mana ini larinya. Nah, ini nih. Bentar. God itu padanan katanya adalah God, Elohim, Eloah, Elah dan Theos. Nggak ada Allah Bang ya? Nggak ada ya? Iya. Iya, oke. Oke, ini kita baca ya. The word God in Hebrew, artinya kata Tuhan dalam bahasa Hebrew. Paham ya? Iya. Ya. Dalam bahasa Hebrew, kata Tuhan menjadi Eloah. Benar? Yang Bukan berarti Allah ya? Allah. Bukan Allah, Bang. Bentar, nanti lari ke Allah nanti ke situ. Ini dalam bahasa Hebrew. Dalam bahasa Hebrew, Iya. Tuhan adalah Eloah. Kita baca nih penjelasannya. Iya. Ini kita Oke, kita terjemahkan dulu biar paham ya. Karena ini kan bahasa Inggris ya. Jadi kita terjemahkan. Aduh. Kenapa ini jadi kayak gini? Jadi error. Bentar, Pak. Sabar. Waduh, kenapa nggak mendukung? Nah, ini kita baca penjelasan ya. Eloah kemungkinan besar adalah kata Ibrani yang menjadi asal kata kedua kata lain. Beberapa sarjana berpendapat bahwa akar kata tersebut berkaitan dengan rasa takut itu memungkinkan merupakan cerminan sifat-sifat Allah yang menyebabkan orang ini ayat dalam Mazmur ya. Ini penjelasannya ya. Oke, ini dalam bahasa Hebrew. Kemudian kan dua kata Eloah itu kan mengambil dari ada dua kata lainnya. Apa kata lainnya? Itulah Elohim. Ya. Elohim. Ini masih dalam Oke, kita terjemahkan. Nah. Aduh, ini kenapa gini terus dari tadi? Bentar, Pak. Kita terjemahkan dulu. Nah, ini dia penjelasannya. Elohim adalah bentuk jamak dari Eloah. Dari Eloah tadi ya. Kata ini belum mendapatkan pada kekuatan ini si penjelasannya. Oke, itu masih di dalam bahasa Hebrew. Atau satu bahasanya lagi adalah El. Ya, ini masih dalam bahasa Hebrew. Kemudian ini nggak usah kita baca penjelasannya lagi ya. Di dalam Aramaik ya, the word God atau kata Tuhan di dalam bahasa Aramaik adalah Elah, bukan Allah. Jelas ya? Elah. Oke. Di dalam bahasa Yunani atau Greek itu namanya apa nih Pak? Theos, bukan Allah Pak ya. Nah, makanya mengenai kata Allah, oke kita buka data lain ya, biar Bapak paham nih, biar belajar. Jangan Bapak bilang Allah itu bahasa Ibrani. Nih, saya jelaskan ya, bacakan ya. Dengan melibatkan kepada apa nih ya? Relasi makna itu ditentukan struktur hierarki kata-kata Allah, ilah dan Rab. Ini perbedaannya antara Allah, ilah dan Rab. Ya, di dalam Al-Quran Allah merupakan kata kunci bagi konsep teologi Islam. Jelas ya? Teologi Islam. Tidak ada teologi Kristen ataupun Yahudi di sini ya. Kata itu memiliki makna utama bagi ilah dan Rab. Ilah berarti sesembahan dan Rab berarti penguasa. Paham ya sampai sini? Terus? Artinya kata Allah di sini adalah dalam teologi Islam ini adalah nama Tuhan yang disematkan kepada ilah atau Rab. Siapa Rabmu adalah Allah, siapa ilahmu adalah Allah. Nah, ketika Bapak menggunakan kata Tuhan, mana tadi? Mana datanya tadi ya?
Sebentar. Nah, ketika menggunakan kata God di dalam bahasa Inggris, Elohim di dalam bahasa Ibrani, atau Eloah dan Elah dalam bahasa Aramaik, Theos dalam bahasa Yunani, maka ketika diarabkan menjadi ilah, bukan Allah. Paham sampai di sini, Pak? Oke. Lanjut Bang Dalbo, udah paham dia? Iya. Lanjut, apa lagi yang mau dibahas? Ya, apa yang mau dibantah lagi? Makanya sekarang pertanyaan kami, dari mana kata Allah kalian ambil, kemudian kalian sematkan ke dalam bahasa, di dalam Bible LAI, silakan. Kalau itu ya silakan cari di Google ya. Penerjemah zaman dulu itu orang Muslim sendiri. Jadi bukan kita yang menerjemahkan. Dari zaman Belanda itu orang Muslim yang terjemahkan Alkitab. Jadi kata Allah itu bukan dipakai sama orang Kristen. Kami kalau di gereja memanggilnya Bapa, tidak pernah menyebut Allah. Punya data Pak kalau orang Islam yang menerjemahkan? Ya lihatlah di Google pasti ada kok. Jakobus, masih hidupnya kau? Masih ada Nura. Jadi kalau kita orang Belanda itu diterjemahkan. Masih hidup dia lah rupanya. Orang Minang kalau tidak salah ya. Ya dari Muslim sendiri. Oke, nggak masalah ya. Pak Yakobus, jadi Bapak ini tidak menggunakan kata Allah ya? Kalaupun diganti kata Allah dengan Theo, saya aminkan saja. Ngapain Iya, enak dia. Itu aja kok repot. Gus Dur bilang begitu aja kok repot. Gini Pak, sesuai tadi, Abang, sesuai tadi yang disampaikan oleh host dengan temanya, Tuhannya perjanjian lama sama enggak dengan Tuhannya perjanjian baru? Tuhannya perjanjian lama sama Tuhan perjanjian baru, iya kalau dalam segi firman sama. Kalau dalam segi raganya Kristus tidak sama, karena Yesus anak Daud, anak Maria. Gitu loh. Gini Bang. Gak sama Bang Dalmo. Kalau Tuhan di perjanjian lama, manusia ketemu Tuhan, manusia yang mati. Kalau di perjanjian baru kebaliknya, manusia ketemu Tuhan, Tuhannya yang mati. Gak sama Bang Dalmo, gak sama. Oh gak sama ya, baru tahu aku. Kesamaannya itu masalahnya kan Bang terletak Ben. pada raga Kristus. Kesamaannya itu terletak pada firman dan Roh Kudus yang ada dalam Kristus. Itu saja sih perbedaannya. Tapi kalau berbeda ya, ini agak-agak rancu ini Pak. Satu jilid tetapi berbeda Tuhan. Ada perjanjian lama, ada perjanjian baru tetapi berbeda konsep ketuhanannya. Ya sama tadi yang disampaikan oleh Bang Ben. Di perjanjian lama itu siapa yang melihat Tuhan akan binasa. Sedangkan di perjanjian baru siapa melihat Tuhan, Tuhan binasa. Aku jadi bingung Pak. Gimana ini Pak? Aku mah jujur orangnya Pak. Makanya itu aneh tadi bilang nggak mungkin sama Tuhan di PB dan PL. Karena itu tadi yang paling fundamental itu tadi. Saat di PL Tuhan ketemu manusia, manusianya lo yang mati Bang Dalbo. Tapi di PB itu beda, Tuhan ketemu manusia, lo Tuhannya yang mati Bang Dalbo. Ini bahaya ini. Nggak bahaya tak. Jadi begini, saya jelaskan sedikit ya. Jadi kalau dibilang Yesus Tuhan, saya nggak mengimani raga itu. Yang saya metuhankan yang adalah firman dan Roh Kudus yang ada di dalam raga Kristus, begitu. Oh, jadi Bapak mentuhankan firman dan Roh Kudus. Iya, ya sesuai dengan 1 Yohanes 5 ayat 7 kan di situ dikatakan. 1 Yohanes, mari kita buka. Ya, baca. 1 Yohanes 5 ayat 7. Ayat 7.
Ya, Baik, kita buka dulu Pak ya. ya bukanlah. Yang buka celana lo Dalbo. Ya, Bapak ini ada-ada aja. Jangan ngomong celana gitu ya Kobus. Nanti yang punya Tuhan segitiga tuh kayak sempak marah itu. Oh ini. Saya izin dulu ya, saya buka, saya bacakan. Ya, buka, Saya buka perlihatkan celana lo ya. Ya, lanjut. 1 Yohanes 5 nomor 7. Ya. Sebab ada 3 yang memberi kesaksian di dalam sorga Bapa, Firman dan Roh Kudus, dan ketiganya adalah satu. Ya. Nah, coba kita buka tafsirannya Pak ya. Ini Bapak percaya nggak ini? Alkitab sabda itu Alkitabnya Katolik, kita enggak pakai Alkitab gituan. Jadi apa yang parameter yang kita harus bawa ini? Bapak yang sendirian melihat ini, Bapak sendiri yang membawa ini, kok tiba-tiba tidak pakai? Harus kalau sabda itu punya Katolik, kalau kita karismatik enggak pakai sabda gitu loh, Dalbo. Oh, karismatik ini. Iya karismatik ini, tapi kenapa ada sama bunyinya? Bunyinya sama. Kalau kita di karismatik, Kalau sabda itu punya Katolik, di situ nggak ada deuterokanonika loh. Betul. Tidak, begini Ben. Kalau Katolik mereka bisa menafsirkan, tapi kalau kita tidak. Iya makanya kalau sabda diklaim punya Katolik, kita buka coba tapi ya. nggak ada deuterokanonika di situ. Kita buka coba. Izin dulu Ben. Ya. Bagian jelas ya, bagian ayat ini tidak terdapat dalam naskah-naskah yang Yunani. Yang paling tua. Jadi tidak ada naskahnya ini Pak dalam. Baru yang nulis siapa kalau begitu? Dan tidak pula dalam terjemahan kuno, bahkan tidak di dalam naskah paling baik dari Vatikan. Pulkata dari Pulkata. Jadi ayat ini Pak dikatakan pasti Tidak asli. pasti Palsu. Pasti apa? pasti Tidak asli. Oh. tidak asli karena tidak ada terdapat di naskah-naskah yang tertua. Baru siapa yang nulis ini berarti? Wah, ya mana kutehe. Itu harus diselidiki tuh Pak. Perlu diselidiki. Sableng kalau begitu nih. Ini sisipan Pak, ayat ini sisipan ya, saya bacakan. Kemudian Siapa yang sisipan sisihkan itu kira-kira, ini paling dari pihak Kristen. Masa umat Islam yang Siapa sisipkan? kira-kira ya? Kemudian disisipkan ke dalam naskah-naskah oleh penyalin dan akhirnya bahkan disisipkan ke dalam beberapa naskah Yunani. Karenanya bagian ini pasti tidak asli. Alias palsu. Siapa ini yang sisipkan ini ya? Wah, itu dia kita cari sama-sama Kurang ya. ajar ini Pak. Iya, jadi izin ya dikit ya. Jadi Johanin koma atau 1 John 5 ayat 7 dan 8 itu baru ada di Textus Receptus abad 17. Itu baru ada. Sebelum itu nggak ada itu. Johanin koma itu. Lanjut Bang Dalbo. Jadi disisipkan ya? Iya, bahaya enggak Pak? Bahaya nih. Bahaya itu. Wah ini sama Karen buat nyerang Tritung ini ntar lagi. Senjata ini. Bahaya itu, bahaya. Nah, senjata ini buat nyerang Tritung ini sama Karen ini. Aduh. Ini salah ini. Ini Pak Ini Joko siapa yang sisipkan ini? Nah, gimana? Kalau Tuhannya di perjanjian baru dengan Tuhan perjanjian lama itu sama, berarti Tuhannya ada 2 kepribadian nih Pak. Benar nggak? Gimana itu? Bentar ya. Aku buka nih, bentar Pak. Aku buka datanya ya, nggak boleh asumsi Pak, nggak boleh menghujat ya. Ya lanjut. Di dalam perjanjian lama, kata Tuhan ya, beginilah firman Tuhan. Bahwasanya malapetaka akan kutimpakan atasmu yang datang dari kaum keluargamu. Artinya di sini Tuhan tegas ya Pak ya. Tegas nggak Tuhan di perjanjian lama Pak? Ya. Iya. Tiba-tiba Pak, sampai ke perjanjian baru jadi melo deh Pak. Lalu katanya kepada mereka, hatiku sangat sedih seperti mau mati rasanya lah. Ini gimana ini Tuhan? Yang satu dia tegas, yang satu lagi dia sedih, melo, lemah lembut. Oh berarti betul ini sama ini. Gimana itu? Mereka bilang Yahweh iblis ya.
Nah, Kayaknya coba. sama sih. Wah, ini Aduh, bahaya ini. Jadi Marsion nih kan. Sekarang jadi Marsion sekarang. Iblis ini berarti. Wah, jadi Marsionisme ini sekarang ini. Berarti saya ini. Wah. Bahaya ini, Pak. Bahaya ini tah. Lanjut. Jadi Modal, Bu. jadi lebay ya di perjanjian baru. Di perjanjian mungkin. baru jadi lebay dia, jadi baperan dia. Iya. Kenapa Mengerti bisa saya. beda kepribadian itu, Pak? Bisa dijelaskan, Pak? Kalau dijelaskan ya, saya sih belum pernah pergi ke surga. Jadi kalau saya sudah pernah pergi ke surga, tak jelaskanlah. No, tunggu tak masuk surga dulu, tak tanya. Coba tanya Luga, Karen. Tanya Luga. Hah? Kok nanya orang idiot di mana? Itu Nabi Kristen loh, Karen. Oh, kualat kau nanti. Itu Luga itu kan itu apa nabinya para kaum gorila. Dia ngomong Nabi Kristen loh dia. Ada orang Kristen nganggap Luga itu nabi. Kalau nabinya kaum gorila mungkin. Umatnya banyak, khususnya dari karismatik. Satu gereja sama kau karismatik tuh. Ayo. Saya nggak tahu. Setahu saya Luga itu manusianya terbelakangan ini ya, mental ya, idiot. Ntar gua teleponin Luga lo. Panggillah si Luga ke sini, nanti dia lihat saya dia kabur. Pak Jakobus. Aku ada kajian ini kan. Aku ada kajian. Aku mau bertanya ini, bukan mau apa ya. Sekalian kita belajar ya sama-sama ya. Boleh ya? Ya, silakan. Oke. Di Matius 7 ayat 21, Pak. Ini katanya kan. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan yang akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Itu kan? Berarti yang masuk surga itu yang melakukan kehendak Bapa yang di sorga. Benar nggak? Ya. Nah, pertanyaannya apa kehendak Bapak di sorga nih, Bang? Silakan. Ya kalau kehendak Bapa di sorga ya baca dari ayat 15. Apa itu? Dari ayat-ayat yang di atas banyak. Saya Ya, baca apa itu, ya, Bang? bukan Matius